Beberapa kali Babe juga mendengarkan lagunya, bahkan sampai ya lumayan menitikkan air mata ya. Judulnya Di Tepian Rindu, teman-teman pasti tahu ya, kalau yang sering nonton YouTube. Oke, selamat pagi ya, assalamualaikum. Jumpa lagi ya dengan Babe Tasyana. Ya, seperti biasa nih Babe Jaki. Ini berada di Jalan Abdul Muiz ya. Bentar lagi tepat di depan MK, Mahkamah Konstitusi, atau Jalan Tanah Abang 1 yang menuju kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Oke teman-teman, apa yang ingin Babe bahas untuk hari ini ya, sembari Jaki, sembari berceloteh, terkait lagu ya, yang sekarang lagi viral ya, terkait ayah. Nah, kenapa lagu-lagu seperti ini bisa diterima dan bisa viral ya di tengah-tengah masyarakat ya? Sebenarnya bukan hanya sekarang ya, dulu juga ada banyak ya lagu-lagu yang bercerita tentang ayah. Misalnya Rinto Harahap, terus Ebit GAD. Yang Babe sering denger itu ya Ebit GAD ya, Titip Rindu Buat Ayah. Terus ada juga Seventeen, terus kalau nggak salah lagu dari Kus Plus juga ada kayaknya. Terus ini ya, ada band kalau nggak salah, itu juga pernah, judulnya apa ya Babe lupa. Pokoknya pernah menyanyikan lagu khusus terkait tentang ayah ya. Nah, ada juga band rock sekarang misalnya ya, ya walaupun nggak terkenal banget, tapi di YouTube sering lewat juga ya. Misalnya Karena Mereka, bahkan dia menulis lagunya bukan hanya ayah tapi digabung ya, ayah dan ibu. Terus yang sekarang nih yang lagi viral ya, dinyanyikan oleh stand up komedi, seorang yang menurut Babe sih cukup kreatif lah ya. Beberapa kali Babe juga mendengarkan lagunya, bahkan sampai ya lumayan menitikkan air mata ya. Judulnya Di Tepian Rindu, teman-teman pasti tahu ya, kalau yang sering nonton YouTube. Di Tepian Rindu dinyanyikan oleh Gapi Sumbing ya. Nah, sekarang lagi viral itu. Kenapa lagu-lagu seperti ini ya bisa diterima di masyarakat? Nah, biasanya pertama alasannya ya berdasarkan pengalaman. Kita tahu ya teman-teman, kita hidup di dunia ini kan pasti ada ayah dan ibu ya. Ya, sebut saja salah satunya ayah lah ya. Setiap manusia mempunyai pengalaman tersendiri terkait dengan ayahnya ini ya. Pengalaman ini tentu saja pengalaman yang baik ya. Jadi itu terus akan dikenang hingga akhir hayatnya, bahkan sampai sudah meninggal pun ya. Nah, berdasarkan pengalaman ini biasanya itu menyentuh rasa dari orang yang mendengarkan itu, apalagi sesuai dengan pengalamannya sendiri, maka secara tidak langsung akan menerima gitu, approve ketika mendengarkan. Itu pertama, biasanya berdasarkan pengalaman. Jadi ketika berdasarkan pengalaman, orang akan merasa, wah iya ya, saya banget nih. Oh iya ya, gue banget nih kayak gini. Oh iya ya, aku banget nih kayak gini. Nah, kira-kira seperti itulah. Biasanya lebih mudah diterima. Yang kedua, nih, kualitas
mungkin ya syairnya ya. Jadi setelah berdasarkan pengalaman, ketika kualitas syairnya dituliskan, nah, ya dengan ya mungkin lebih sederhana tapi puitis lah, atau mungkin sesuai dengan kondisi dari pengalaman personal itu, balik lagi. Nah dari situ itu akan mempermudah lagi tuh untuk menerima, wah keren nih lagu, syairnya menyentuh banget, persis seperti yang saya alami. Kira-kira seperti itu kualitas syairnya ya, ya walaupun ya katakanlah ditulis dengan sederhana, tapi ketika sudah sesuai dengan pengalaman seseorang, maka secara tidak langsung alam bawah sadar kita itu akan menerima gitu. Itu pengalaman Babe aja ya, ini berdasarkan pengalaman Babe. Terus selanjutnya aransemen musiknya ya, apalagi nih coba lihat dari lagu tentang, misalnya tentang ayah, Ebit G, sampai yang rock ya, sampai yang dari balada rock sampai yang misalnya pop, biasanya itu selalu akan diterima walaupun lagu itu dinyanyikan lebih keras ya, misalnya dengan genre rock, tetap akan diterima. Apalagi dinyanyikan dengan santai, syahdu ya, disukai kebanyakan orang misalnya genrenya, maka lebih akan diterima lagi. Seperti kasus ini nih, Davi Siumbing ini, lagunya santai ya, terus syairnya lumayan menyentuh, berdasarkan pengalaman seseorang akan lebih mudah diterima. Nah yang terakhir ya, selain dari sisi komposisi musiknya tadi ya, jadi misalnya karena gini, kita itu akan lebih tersentuh dari sisi syair dan sentuhan musiknya yang membawakannya. Nah yang terakhir nih teman-teman, ini penting banget. Yang terakhir, siapa yang membawakan itu akan lebih menyentuh lagi. Nah gini misalnya, ketika lagu itu dibawakan oleh seseorang yang memang benar-benar, katakanlah dia dari bawah, perjuangannya, peran ayahnya begitu besar ya, maka itu sebagai nilai plus lagi ya, poin plus. Nah seorang Davi Siumbing ini kan berangkat dari suatu daerah yang katakanlah ya jauh dari kota lah, dan dia merantau ya, terus perjuangannya menjadi stand up komedi, ditambah lagi dengan kondisi fisik dia ya, maka akan semakin menyentuh lagi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Ini udah nyampe dekat, bentar lagi udah nyampe Harmoni ya, perempatan Harmoni atau lampu merah Harmoni. Jadi gitu teman-teman, ada 4 hal ya kenapa mudah diterima. Pertama dari sisi pengalaman personal seseorang. Setiap orang kan punya oyah ya, pasti ada pengalaman tersendiri. Yang kedua syairnya. Yang ketiga komposisi musiknya, aransemennya. Yang keempat yang membawakannya itu. Ketika yang membawakannya benar-benar katakanlah orang yang selalu berjuang, maka akan lebih diterima lagi. Nah dari situ tuh biasanya boom, benar-benar ya. Selain ini, kenapa bisa diterima itu, selain itu ya, mudah diterima itu selain di luar kreativitasnya ya. Kalau kreativitasnya udah pasti lah ya, biasanya orang-orang seperti itu yang mempunyai kreativitas. Oke teman-teman, ini Babe udah nyampe di Harmoni nih. Babe mau nyebrang dulu nih. Cukup terlihat padat, masih pagi. Lumayan padat, Babe juga nunggu ini, harus nunggu mobil dari arah depan Babe itu berhenti. Oke, itu aja ya celoteh pagi kali ini ya, terkait musik, lagu,
teman-teman boleh berkomentar. Pastinya ada sisi yang lain, kenapa lagu-lagu seperti itu mudah diterima. Ya, silakan berkomentar ya. Demikian dari Babe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.